kita identifikasikan sebagai dia melankolis, pragmatik, sanguin itu dalam usia berapa ya Pak? Kita bisa tahu itu Pak? Atau kita perlu kayak tes blueprint karakter gitu atau gimana Pak? Sejak usia berapa karakter itu mulai bisa kita identifikasi kalau anak kita itu jenisnya apa gitu. Maksud jenisnya apa? Sanguin apa melankolis, pragmatis gitu. Nah, kita spesies apa? Spesies apa? Ini kayak ini. yang pasti Batak, Pak. Yang pasti Batak ya. Pangaribuan apa Pangaratusan? Kalau ribuan calon orang kaya. Orang kaya nih Pak, Pangaribuan Pak. Aduh. Ya, jadi gini. Bahkan kalau kita tes pun gitu, manusia itu berubah. Jadi kalau kita tes sekarang, 10 tahun lagi mungkin perlu tes lagi karena yang namanya temperamen dasar, foto karakter, TISC itu berubah. Nah, makanya tes itu bisa berkali-kali sesuai dengan kebutuhan. SMA mau penjurusan dites, nanti mau udah lulus kuliah bahkan 10 tahun kemudian mau ganti pekerjaan bisa tes lagi dan hasilnya bisa berubah berbeda-beda. Jadi memang manusia berubah, yang tidak berubah kan cuma setan sama Tuhan. Jadi kalau suaminya nggak berubah-berubah, jangan-jangan setan dia gitu kan. Jadi manusia itu berubah. Tapi kalau untuk tujuan saat ini misalnya mau didik anak ya dites, nanti dia mau kuliah lagi bisa tes lagi. Tapi umur berapa sebenarnya bisa dites? Nah, kalau jenis tesnya itu yang seperti DISC, foto karakter, temperamen dasar, yang temperamen dasar itu yang sanguin, pragmatik, melankolik itu sebenarnya 10-12 tahun ya. Jadi di bawah itu hanya bisa pengamatan, tapi pasti nggak akurat. Tapi nggak apa-apa, ya paling tidak sudah ketahuan ke arah mana. Karena kan begini, katakanlah anak 6 tahun. Nah, anak 6 tahun itu kepribadiannya aja belum berkembang selesai. Otaknya aja belum berkembang selesai. Jadi kalau dia ceria, lucu, cheerful, ntar jangan-jangan 10 tahun jadi pendiam. Karena emang anak 6 tahun itu semuanya suka nyanyi, suka menari, semuanya menggambar. Anak playgroup semuanya menggambar, semuanya menari, semuanya menyanyi gitu. Ini begitu SD kelas 5 kelas 6 yang dulunya suka nyanyi, sekarang nggak suka nyanyi. Ya. Lalu kita nggak bisa bilang bahwa dia sanguin karena suka menyanyi, suka maju ke depan gitu. Jadi tentu masih agak sulit. Tapi memang juga kalau anaknya masih 6 tahun ke bawah itu kita belum perlu temperamen dasar untuk parenting karena lebih banyak 6 tahun ke bawah itu penggembalaan, memberikan teladan, pentingnya relasi. Tapi mulai 6 tahun sebenarnya udah mulai muncul, udah mulai bisa. Jadi psikolog biasanya udah mulai bisa menganalisa anak 6 tahun itu ke arah mana. Tapi pasti tidak akurat. Yang benar-benar butuh sebenarnya itu anak 12 tahun, 10 tahun, 12 tahun remaja. Remaja itu kan anak bergejolak perilaku, maka bisa dites kecenderungan perilaku. DISC atau sama juga sebenarnya dengan temperamen dasar. Itu sebenarnya kalau secara kebutuhan parenting, ya kita perlu tahu tuh waktu anak mulai 10 tahun dan itu bisa dites. Kalau sebelumnya ada psikolog yang bisa ngetes pasti bisa, tapi ya nilai akuratnya pasti berbeda karena psikolog ngetes itu kan berdasarkan wawancara atau pengamatan. Tergantung seberapa banyak ilmu psikolog yang menganalisa. Kalau dia ilmunya makin banyak, maka dugaannya bisa makin tepat. Ilmunya makin banyak itu dalam arti dia kombinasi beberapa ilmu. Dia wawancarai, dari situ menggunakan hasil wawancaranya ini kecenderungan perilaku. Dan psikolognya misalnya belajar juga mengenai ilmu grafologi yang bisa membaca tulisan. Nah, tanda tangan, tulisan, bahkan dia mungkin kombinasi juga dengan membaca wajah, grafologi wajah. Nah, itu bukan klinik ya, tapi memang ada ilmunya. Terutama yang banyak dipakai biasanya tulisan. Nah, kalau anaknya belum bisa menulis gitu ya, gambar. Jadi dari gambar yang anak yang bikin gambar, coretannya, tebal tipisnya, tarikan, bahkan lukisan abstrak pun anak coret-coret itu bisa dibaca oleh seorang grafolog yang belajar mengenai karakter anak lewat tulisan. Kalau dia sudah bisa menulis, kebaca lagi nanti jarak antar tulisan. Ketika nulis di satu halaman 15 kalimat, titik awal, titik akhirnya rapi nggak ujung kanan kirinya. Lalu kalau beberapa indikator lain, misalnya anak ini pandai pegang duit apa enggak, gitu ya. Yang biasa dicari, yang dilihat itu huruf G-nya. G-nya ngantong atau buka. Kalau ngantong bisa pegang duit, kalau buka enggak. Jadi bapak-bapak lihat tulisan ibu istri. Kalau G-nya kalau ngantong bisa pegang duit, Pak. Kalau nggak ngantong berarti boros gitu ya. Boros itu beberapa contoh aja Bapak. Huruf itu dibaca. Ketika orang suruh nulis namanya,
Besar semuanya atau besar kecil beda. Jadi huruf A-nya pakai A bulat atau A tegas. Itu contoh-contoh ilmu grafolog ya. Kalau di Indonesia ada juga yang pandai membaca itu, misalnya Pak Yakob Esra, dia membaca tanda tangan. Tapi anak kecil kan belum bisa tanda tangan, maka ilmunya dikembangin ke bukan tanda tangan, tapi dari apa yang dia gambar. Dia suruh gambar aja bebas gitu ya. Nanti gambarnya dibaca. Nah tapi itu semuanya namanya tafsiran. Jadi psikolog menafsirkan dari gambar, tapi dengan ilmu ada acuannya. Ada ilmu yang cukup akurat untuk mendeteksi anak, gitu ya, sidik jari misalnya. Yaitu sidik jari. Karena sidik jari tidak berubah. Ya, jadi sidik jari nggak berubah, sehingga anak usia 2 tahun, 3 tahun sudah bisa dianalisa, full assessment, nanti hasilnya disimpan aja. Nanti tinggal dari hasilnya itu, biasanya tes itu lengkap dengan konselingnya ya. Jadi 1 kali tes, biasanya itu paket 3 kali pertemuan. Ya, kalau saya punya referensi, misalnya Finger Hits Talent Spectrum. Kalau dilihat Instagram itu Finger Hits Talent Spectrum. Walaupun dia kantornya di Bandung, tapi dia bisa ke Jakarta untuk ngambil sampel sidik jarinya. Bahkan kalau yang tinggalnya di Medan, malah saya lagi ada ini masuk ke atau WA saya. Tapi malah untuk bukan yang di Jakarta ya, untuk Medan, Palembang, Batam, kita ada free seminar dengan free tes sidik jari, tapi hanya untuk 2 jari. Karena hanya untuk keunikan motivasi. Tapi hanya khusus yang di Medan, Palembang, Batam. Jakarta malah. Tapi kalau mau ikut bolehlah, nanti tak kasih linknya ke panitia kalau mau ikut seminarnya. Itu paling enggak nanti anaknya bisa dites tuh. Ya, boleh Pak. Saya langsung cari di Instagram buat anak saya. Saya WA ke yang menghubungin saya ya. Yang menghubungin saya itu siapa ya? Lista. Oke, nanti tak kasih linknya pendaftaran. Ya, baik Pak. Itu nanti Bapak. Ya, nanti saya hubungin Pak. Nanti Bapak Ibu bisa ikut seminar gratis. Seminarnya gratis, nanti dapat analisa gratis, tapi analisanya itu nggak full assessment, tapi paling nggak dapat gambaran. Sidik jari itu apa gitu ya. Nah, sidik jari itu menggambarkan potensi anak dan juga kepribadian anak, tapi yang bawaan. Dan itu bawaan itu kan sidik jari itu dari lahir sampai mati nggak berubah. Lebih bagus yang dites itu waktu anak masih kecil, sehingga orang tua tahu anak potensinya bagaimana, parenting yang cocok bagaimana. Nanti besok seminarnya itu masih lama, tanggal 4 Desember, tapi pendaftarannya berakhir Senin depan. Itu nanti yang dites adalah jempol dan telunjuk kanan, sampelnya bisa di WA, data sidik jarinya, karena ini analisa hanya 1 aspek dari 18 aspek, makanya gratis, tapi paling enggak dari analisanya ini yang ketahuan nanti pola motivasi anak. Nah, dari pola motivasi itu menentukan gaya parenting. Nah, ini kita berikan free. Nanti kalau baru mau full assessment bayar. Ya. Nah, kelemahannya sidik jari kalau bagi tes yang sudah SMA atau kuliah. Kalau untuk anak kecil bagus banget, karena kita tahu anak kita Tuhan ciptakan seperti apa. Kalau misalnya untuk yang sudah kuliah atau sudah bekerja kayak saya, misalnya gitu, saya dites, ada kemampuan-kemampuan yang bukan bawaan, itu tidak terdeteksi. Kan sidik jari dari lahir sampai mati nggak berubah. Jadi banyak orang tanya, Pak, bagaimana yang tidak berubah ini mendeteksi manusia yang selalu berubah? Ya memang yang berubah kemudian tidak terdeteksi. Jadi misalnya saya punya kemampuan jadi penulis buku, kan buku saya ada 66 buku. Dites pakai sidik jari saya nggak punya kemampuan menulis. Karena saya bisa menulis hanya setelah tahun 2000. SD, SMP, SMA, sampai kuliah pun saya nggak pernah mencatat. Saya orang yang banyak ngomong, dari tadi Bapak Ibu tahu kan saya ngomong nggak ada habisnya gitu kan. Jadi itu orang yang banyak ngomong dan mendengar. Kalau kuliah tuh dengerin aja. Nanti kalau mau ujian cari orang yang tulisannya rapi, suka nyatet, saya fotokopi. Tapi ketika saya belajar mengenai neuroscience bahwa bakat bisa diciptakan yang namanya sinapsis, saya menciptakan bakat baru dengan latihan terus-menerus konsisten. Saya akhirnya menciptakan bakat baru dalam hidup saya, yaitu menulis. Nah, ketika dites sidik jari, bakat baru ini nggak terdeteksi karena itu adalah Tuhan nggak ciptakan saya bisa menulis. Jadi Tuhan Yesus kan bilang orang itu bisa yang punya 2 talenta jadi 4. Nah, yang kedeteksi itu yang 2-nya. 5 jadi 10, yang kedeteksi itu 5-nya. Jadi hanya bisa mendeteksi yang Tuhan ciptakan. Tapi kalau orang itu menambahkan talenta baru, sidik jari tidak bisa mendeteksi. Tapi kan lumayan ya Bapak Ibu jadi tahu anaknya ini punya bawaan apa, kemampuan bawaan.
Itu yang akan dideteksi. Tapi yang akan nanti kita berikan gratis itu adalah analisa terhadap anak ibu, bapak ibu, pola motivasi. Jadi ada anak itu yang begini, dia mau belajar, dia mau melayani, kalau seneng aja, apapun dia lakukan dengan luar biasa. Tapi hanya gara-gara gurunya ganti potong rambut, dia nggak suka, dia nggak mau belajar. Jadi anak ini dorongannya itu rasa senang. Kalau senang udah nggak mau udah gitu. Iya. Tapi ada anak yang bukan begitu, dorongannya itu untung. Nak belajar, untungnya apa? Ikut pelayanan, untungnya buat aku apa? Dan orang tuanya marah, kamu tuh cari untung terus, hidup ini memberi. Itu anak bisa mikir, setan ini gitu, banyak nggak, mama nih nggak punya otak, memberi gimana, rugi dong gitu. Nah kalau anaknya tipe untung atau suaminya tipe untung, jadi kalau dianalisa, wah ini otaknya tipe untung nih gitu kan. Ibu harus berbicara, ngajari orang otak tipe untung, tapi memberi bisa kalau bahasanya pas. Nah itulah gunanya ilmu motivasi, mengetahui keunikan motivasi. Suaminya nih katakanlah, ini kata kita bicara couples ya, dites nih analisa otaknya memang dia tuh carinya, oh Pak, kalau nggak ada untungnya itu dia nggak mau gitu. Kalau tahu suaminya tipenya untung, ya udah bicaranya pakai untung. Pak, memberi itu untungnya banyak loh. Yang pertama kita punya rasa bahagia, kita menjadi merasa berarti. Dengan memberi kita merasa memulia. Kita tuh nggak kaya, tapi karena memberi ada perasaan bahwa kita tuh nggak kekurangan. Keuntungan memberi yang lain adalah kita membangun persahabatan. Dengan memberi, keuntungannya adalah jelaskan sebanyak mungkin keuntungannya. Nanti orang yang otaknya untung ini pun bisa memberi. Karena kita menggunakan kata untung dan menjelaskan keuntungan memberi. Tapi kalau otaknya ini suami ini, Pak, pelayanan, untungnya apa? Kamu tuh ngajak pelayanan, untungnya apa? Buang waktu. Pak, ikut ini yuk, Misbah Keluarga, untungnya apa? Dan ibu marah. Untung terus, hidup ini tidak harus cari untung, mesti memberi. Itu suami bisa pikir gini, istri gila. Karena ibu melawan logikanya dengan suruh memberi, tapi coba ibu gunakan logikanya. Jadi sama juga parenting ya, anak ini logikanya apa? Jalur pikirannya bagaimana? Kita menasehati dengan jalur logika, cara anak kita mengambil keputusan. Kita berbicara kepada istri atau suami menggunakan alur otaknya mengambil keputusan. Anda akan menjadi motivator yang hebat, Anda akan menjadi negosiator yang hebat, Anda menjadi penasihat yang ajaib, karena apapun yang Anda nasihatkan akan diterima sama si anak atau pasangan, karena kita menggunakan jalur logikanya. Nah, ini seminar seperti ini biasanya berbayar, tapi ini untuk ditanyakan, jadi saya ingat, kalau nggak saya lupa jelasin, lupa nawarkan. Ini ada program gratis. Seminar untuk mengetahui anak kita jalur logika otaknya itu yang tipe apa. Kalau istilah ilmiahnya, apakah otaknya itu afektif, apa kognitif, apa reflektif, itu bisa di-assessment lewat sidik jari. Itu namanya biometrik sidik jari. Nah, itu bisa anak usia berapa saja, dan nanti saya akan berikan link pendaftaran gratisnya. Ya, ini begitu selesai webinar, saya kirim. Bapak Ibu boleh mendaftar. Selama WA grupnya belum 256, kayaknya belum, baru 100 berapa gitu, jadi masih bisa masuk. Kalau untuk mendaftar, boleh nanti kakaknya, adiknya yang di Palembang, yang di Medan, sama di Batam boleh gabung, dan Jakarta ya. Jadi untuk 4 kota, Jakarta, Medan, Palembang, Batam. Itu untuk seminar untuk wilayah itu, karena ini berhubungan dengan follow up pengambilan sidik jari kalau mau full assessment. Tapi kalau nggak mau ikut full, nggak apa-apa, gratis. Bapak Ibu bisa kirimkan sidik jarinya hanya lewat WA saja. Dan akan dia kasih tes gratis, assessment gratis, seminarnya juga gratis. Ya, Tuhan berkati. Oke, baik.